Bagaimana caranya menulis sebuah argumentatif essay, atau disebut juga agree-disagree essay, dan sering keluar dalam IELTS Writing Task 2. Essay ini menyajikan pendapat kita tentang sesuatu, or thesis, lalu alasan-alasan apa, alasan pendukung dari pendapat kita itu. Jadi kalau kita setuju tentang sesuatu, kenapa? Dalam bahasa ini disebut juga arguments. Lalu kesimpulan terakhirnya apa? Jadi benar tidak tesis kita itu? Conclusion. Jadi ada 3 hal yang harus diingat ketika kita menulis argumentatif essay. Yang pertama, thesis. Number 2, arguments. And number 3, conclusion. Seperti biasa, sebelum menulis sebuah karangan, kita akan mulai dengan buat outline atau kerangka karangannya. Supaya nanti jelas hal apa saja yang akan kita kembangkan dalam karangan kita itu. Di sini saya akan memberikan satu template dari banyak template untuk menulis argumentatif essay. Saya akan memberikan 5 paragraf saja. Paragraf pertama adalah introduction. Paragraf kedua itu argumen-argumen kita. Yang ketiganya itu yang terlahir adalah conclusion, kesimpulan. Nah, argumen ada, conclusion ada, thesisnya mana gitu kan. Ada 3 hal penting dalam argumentatif essay: thesis, arguments, and conclusion. Nah, thesisnya kita masukkan ke dalam introduction paragraf. Kenapa nggak disebut thesis saja di paragraf 1? Karena di dalam paragraf 1 itu bukan hanya thesis, tapi ada background dan ada hal lain ya. Thesis hanya salah satunya saja. Nah, setelah kita tahu bahwa ada 5 paragraf yang akan menyampaikan introduction, arguments, and conclusion kita tentukan dulu thesisnya. Contohnya, our thesis is, I believe that motorbikes should be banned in the housing areas. Jadi saya punya pendapat bahwa motorbikes, itu motor itu harus dilarang di perumahan. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya punya arguments, and my arguments are, motorbikes are a source of air pollution, sumber polusi udara, they make noise, sumber polusi suara, and they can make many accidents. Jadi ini ada thesis saya dan ada argumen saya. Thesis and arguments. 3 aja cukup. Sekarang mari kita mulai menulis paragraf pertama, introduction. Seperti saya sudah bilang di awal, dalam paragraf introduction ada 3 hal, bukan hanya thesis, tetapi kita akan mengawali dengan background, lalu mengakhirinya dengan arguments in brief, secara singkat. Jadi ada background, thesis, dan arguments in brief. Background itu adalah kalimat yang kita tulis untuk membawa si pembaca masuk ke dalam topik kita. Gitu ya, jadi nggak ujuk-ujuk langsung, tapi secara smooth masuk ke dalam topik kita. Nah, gimana caranya menulis background? Kita bisa ambil fakta atau kenyataan yang terjadi sehari-hari. Kita juga bisa mengutip hasil survei, hasil penelitian, atau kata-kata orang bijak dan lain-lain. Disebut juga quoting, mengutip, to quote ya. Or we can give them rhetorical question, pertanyaan retorika, pertanyaan yang tidak perlu jawaban sebetulnya, itu pertanyaan yang memancing pemikiran pembaca gitu ya. Kita bahas satu-satu contohnya, bagaimana kita mulai paragraf kita tadi ya, tesis kita tadi. Ingat lagi bahwa motorbikes should be banned in the housing areas. Oke, kita bawa pembaca kita masuk ke dalam tema kita itu. Nah, kita ambil fakta saja. Fakta ya. Motorbikes are prevalent in Indonesia, cukup umum di Indonesia. People drive motorbikes for transportation. Orang itu mengendarai
motor untuk sarana transportasi mereka, dan ini adalah fakta yang terjadi sehari-hari, ya kan? Sekarang kita lihat bagaimana cara menulis background dengan cara menguat, quoting, ya. Atau mengutip. Nah, kita mengutip hasil survei. Kita baca di mana ada survei, kita kutip. Lalu, according to a survey, Indonesia had more than 100 million motorbikes in 2017. Nah, ini quoting. Lalu, satu lagi adalah rhetorical question. Nah, ini rhetorical question, itu pertanyaan retoris. Do you drive a motorbike? Ini bukan pertanyaan yang harus dijawab oleh si pembacanya gitu ya. Tapi ini membawa si pembaca itu masuk ke dalam tema motor. Setelah background kita tulis, setelah kita bawa pembaca masuk ke dalam tema motor, lalu kita tulis our thesis, pendapat kita. Ya, ini thesis adalah main idea of our essay. Jadi dia adalah topik utama essay kita, dan disitulah kita menyatakan posisi kita, whether we agree or disagree about something. Jadi kayak tadi nanti kita lihat contohnya. Nah, thesis yang benar harus spesifik, jelas, dan bisa didebat oleh orang lain gitu ya. Misalnya saya bilang, menurut saya motor itu harus dilarang di perumahan. Nah, itu harus bisa didebat. Berarti orang lain bisa bilang, bisa tidak setuju gitu ya. Lalu terakhir setelah menulis thesis, tambahkan argumen singkat di akhirnya. Jadi hasil akhirnya thesis and arguments in brief itu begini. However, I believe that motorbikes in housing areas should be banned. Thesisnya ya, should be banned due to the following reasons. Nah, ini adalah argumen kita, the pollution, the noise, and the accidents that are caused by motorbike. Ada 3 hal yang kita mau bahas di paragraf berikutnya. Oke. Jadi keseluruhan paragraf pertama kita, introduction, berisi 1 background. Di sini kita ambil fakta ya, ini backgroundnya. Motorbikes are prevalent in Indonesia. Everyone drives motorbike to help them commute. Kenyataan. Lalu setelah itu kita juga nyatakan tesis kita, thesis kita. I believe that motorbikes should be banned in housing areas. And we also write our reasons or arguments. The pollution, the noise, and the accident that are caused by motorbikes. This is our introduction paragraph. Ada 3 hal di sini. Nah, di video kali ini cukup paragraf pertama saja. Sekarang kita latihan bagaimana, tolong identify the background, which one is the background, which one is the thesis, and the arguments in each paragraph. Jadi saya akan menampilkan beberapa introduction paragraph. Silakan cari mana backgroundnya, thesisnya, dan argumentsnya. Let's try. Paragraf berikut silakan dibaca, pause saja videonya. Setelah itu cari yang mana background, tentunya di awal paragraf. Lalu mana thesis yang mau dibahas oleh penulis dan apa argumen dia. Silakan. Nah, sekarang paragraf berikutnya sama, silakan di pause, lalu cari backgroundnya, thesisnya, and argumentsnya. Oke, jelas ini kalimat pertamanya adalah background dia. Dia bawa pembacanya masuk ke dalam tema dia dengan cara quoting. Ya, dia mengutip majalah Forbes ini ya, Forbes. Not traveling more was number 11 on the list of 25 most things people regret. Oke. Lalu thesis dia apa? Ini. We must spare our time on traveling while we are still young. Ini adalah thesis dia. Penulis berpendapat bahwa
waktu kita muda, kita harus sediakan waktu untuk traveling. Kenapa? Karena argumen dia adalah because traveling is fun, it boosts our confidence, problem skill, and interpersonal skill. Jadi ini ada beberapa hal argumen dia. Okay, great. Next paragraph, please read and pause the video. Okay, recycling is simply the process of reusing items from which utility can still be derived. Lalu kita baca ini, kita langsung tahu bahwa tulisan ini, essay ini adalah tentang recycling. Jadi ini adalah sebuah, kalau ini dia memberikan definisi ya. Tadi kan bisa fakta, bisa quoting, jadi dia mungkin mengquote, mengutip definisi dari recycling sendiri mungkin ya. Bisa juga rhetorical questions, nah ini quoting. Lalu berikutnya dia berikan thesis dia, it is important to recycle waste so that ya, we can at least, ini mungkin termasuk alasan dia ini. Argumennya adalah we can conserve a few of our natural resources for our generation to come. Ini alasan umum dia. Lalu dia cuma bilang di belakangnya, here are the reasons why we should do recycling. Jadi dia hanya memberikan argumen umum, lalu argumen itu akan dipecah kembali di paragraf berikutnya. Tapi dia hanya kasih, here are the reasons why we should do recycling gitu ya. Boleh juga begini cara nulisnya. Jadi ada berbagai macam cara untuk menulis argumen. Oke, latihan terakhir, last paragraph. Please pause the video. As we all know, water takes very important roles for our health. Ini dia menulis sebuah fakta. Lalu tesisnya adalah, it is commonly recommended to drink 8 glasses of water per day. Nah, ini adalah tesis dia juga. Why is it important to keep hydrated? Jadi pembaca pengen menulis sebuah argumentative essay yang membela pendapat dia bahwa it is important to keep hydrated. It is important to drink 8 glasses of water per day. Nah, di sini dia tidak sebut argumennya atau dia tidak berikan argumen umumnya sama sekali, tidak apa-apa juga. Jadi di sini tidak ada argumennya. Dia argumennya langsung di paragraf-paragraf berikutnya. Oke, sekian cara menulis paragraf pertama introduction dari argumentative essay. Beberapa bahan itu saya kembangkan dari buku sekolah elektronik, lalu ada juga dari internet dan berbagai sumber lainnya. Yang mohon maaf saya tidak bisa ingat. Dan jadi tidak bisa saya tulis di sini. Lanjutan paragraf berikutnya tentang arguments dan conclusion ada di video berikutnya. Terima kasih.